Liburan Pehcun sudah di ambang pintu. CWB memperkirakan cuaca panas untuk hari Kamis, di mana suhu bisa mencapai 32 hingga 34 derajat Celcius di semua wilayah, bahkan 36 derajat di Taitung. Tapi hujan petir singkat akan turun pasca siang hari akibat unsur termodinamika di pegunungan. Untuk Jumat, cuaca diperkirakan tidak berbeda banyak. 在明天端午节的天气跟今天是比较类似的。 在整体上的一个降雨还是会以午后雷阵雨为主，在各地的山区，大台北、宜兰花莲地区是一个比较有降雨的一个地区。 Untuk liburan beberapa hari ke depan, cuaca di semua tempat juga diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu relatif tinggi sekitar 30 derajat. Tapi seiring naiknya kelembapan akibat menguatnya angin barat daya pada Sabtu dan Minggu, hujan deras sporadis pasca siang akan turun di wilayah tengah dan selatan, disusul dengan sebuah front hujan plem pekan depan. Pakar memperkirakan akibat front dan angin barat laut, cuaca akan menjadi tak stabil mulai Senin dan hujan plem gelombang ketiga akan turun mulai Selasa. Taiwan melaporkan 76.967 kasus lokal pada 2 Juni, agak berkurang dibanding Rabu, tapi jumlah pasien akut bertambah 413 orang, sementara kasus meninggal 144 orang. Menurut CECC, jumlah terdiagnosis tahun ini telah melampaui 2 juta orang. Di antaranya 99% bergejala ringan atau asimptomatik, 97,4% sedang menjalani perawatan rumah, dan pasien rawat inap berjumlah 7.991 orang. Angka perjangkitan adalah 8% untuk seluruh Taiwan, 15% untuk New Taipei, 16% untuk Keelung, dan terendah yakni 6% di Kaohsiung. Komandan CECC Chen Shizhong mengingatkan, Taiwan masih di puncak lonjakan dan perjangkitan mungkin berlanjut untuk beberapa saat. Festival Pehcun segera tiba, bakcang pun mulai laris manis, tapi pedagang tampak muram karena kenaikan harga bahan baku telah menipiskan keuntungan. Menurut pedagang, harga daging babi dan jamur tahun ini naik 20%, telur naik $3 per butir, daun bakcang dan beras ketan juga menjadi lebih mahal. COA berpendapat kenaikan harga bakcang adalah konsekuensi dari naiknya harga pakan jagung kedelai dan daging babi. DGBAS melaporkan indeks harga konsumen April naik 3,38%, rekor tertinggi dalam 9 tahun lebih, sementara berkurangnya volume penyembelihan ternak pada April dan peningkatan harga grosir produk daging babi, ayam dan bebek rata-rata 10-20% telah meninggikan harga pasar. COA pun berjanji akan memastikan kecukupan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Belum 2 bulan, harga tiket pesawat domestik akan kembali naik. Ditjen Perhubungan Udara mengumumkan, seiring kenaikan harga aftur internasional, maskapai penerbangan akan menaikkan harga tiket penerbangan domestik rata-rata $100 sesuai regulasi per 30 Juni. Untuk tiket Taipei Kinmen misalnya, harga tiket Mandarin Airlines akan naik paling banyak yakni $232 atau 9,6%. Uni Air naik $173 yakni 7,1%. Tiket dari Taichung dan Kaohsiung menuju Hualien juga naik lebih dari $100, masing-masing 6,2 dan 7,9%. 最近国际的那个燃油价格也一直升高，中油公布的价格已经到达我们国内航线运价调整的门槛。如果说旅客之前就已经买机票，那他是在6月30号以后出发的话，他就是会要补那个价差。 Atas pertimbangan dampak pandemi, waktu peluncuran tunjangan pariwisata domestik dari MOTC dengan anggaran $5,5 miliar akan dimajukan dari September menjadi 15 Juli, berlangsung hingga 15 Desember. Sementara itu, subsidi penginapan maksimum untuk individu $1.300, untuk kelompok tur $30.000. 1 Juni, Korea Selatan membuka kembali perbatasan bagi pengunjung asing termasuk Taiwan. Asalkan sudah divaksin 2 dosis, 14-180 hari atau sudah divaksin lengkap, tidak perlu karantina lagi untuk masuk ke Korea, tapi tidak mencakup penerima vaksin Medigen.